Sobat Leader, Anda masih bersama kami di Leader Channel TV bersama Dr. Agustin Teras Narang. Pak Teras, kita Yes, masih ongoing nih Oke. soal otonomi daerah. Dulu Pak Teras, sebelum masa era otonomi, era Orde Baru, sebelum reformasi, itu pemaksaan kebijakan pusat ke daerah itu sangat nyata dan itu menimbulkan kasus setelah reformasi Ya. terjadi daerah dipakai sebagai alat korupsi di daerah. Reformasi kan undang-undang semua sudah mengamanatkan stop itu. Sekarang terdengar lagi setelah 20 tahun, 25 tahun reformasi ini, kita melihat bahwa tetap saja kekuasaan memaksakan kehendak untuk membangun sesuatu daerah. Betul. Di mana peran DPD, di mana peran DPRD, di mana peran Pemda. Saya kok nggak melihatnya kalau sudah ada proyek turun ya langsung laksanakan. Ya. Gimana menurut komentar Ya. Peter? Di Kalimantan Tengah ada proyek nasional, yaitu untuk masalah pangan. Jadi di situ ada 3 kabupaten yang terkena oleh proyek ini. Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, dan kemudian maaf, cuma dua, Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas. Nah, 2 kabupaten ini, satu lagi, maaf, Gunung Mas. Jadi ada 3, Gunung Mas, Pulang Pisau, dan kemudian Kapuas. Dan itu adalah proyek strategis nasional di dalam rangka untuk ketahanan pangan, di dalam rangka untuk kedaulatan pangan. Dan itu diikrarkan, dicetuskan pada saat tahun 2020-an. Jadi baru saja. Nah, sampai sekarang itu belum berjalan sebagaimana yang semestinya. Saya bersuara. Karena ada beberapa tuntutan dari masyarakat yang terkait dengan lahan mereka. Jadi lahan mereka lebih kurang sekitar 2.000 hektar yang kemudian dibabat. Hutan siang. Dan itu saya cukup berhasil. Sehingga lahan yang 2.000 punya masyarakat tidak dimanfaatkan. Nah, tapi saya melihat masih banyak sikap-sikap yang memaksakan dengan tanpa melihat kondisi tanah, dengan tanpa melihat kondisi masyarakat yang ada di situ. Nah, akibatnya apa? Banyak petani, banyak masyarakat yang hanya menjadi penonton. Pasti. Dan proyeknya mangkrak dong kalau gitu. Banyak yang mangkrak. Dan saya tidak mendengar lagi bagaimana proyek yang di Gunung Mas, bagaimana proyek yang di Kapuas, bagaimana proyek yang di Pulang Pisau. Nilainya berapa triliun itu? Itu belum saya tahu persis. Tapi yang jelas ya triliunan. Rakyat korban, hutan juga semua. Betul. Itu Nah, fungsinya. yang saya bersyukur di Kabupaten Pulang Pisau. Karena masyarakatnya itu sifatnya intensifikasi. Jadi dari lahan yang ada, nah itu dimaksimalkan. Dan ini sekarang berkembang. Yang dulunya 1 hektar itu sekitar 3 ton gabah kering gilingnya, sekarang udah mulai berkembang. Ada yang sudah mendekati 5 ton. Tapi Nah, ini artinya apa? Program pemerintah pusat yang tidak berkelanjutan, dipaksa. saya bersyukur masyarakatnya peduli. Kan ada perjuangan. Tapi apa arti Teras Narang sendirian? Betul. Apa arti kalau 152 anggota dewan tidak memfungsikan hal yang sama untuk daerah itu tidak menerima saja gelontoran dari pusat? Bung Freddy, yang paling utama adalah kepala daerah dulu. Bung Freddy masih ingat pada saat saya menolak proyek nasional Ya, tentang rel kereta api, betul. yang saya katakan kalau pemerintah pusat tetap untuk mengadakan proyek nasional ini dengan rel kereta api dari Murung Raya ke Kalimantan Timur, Timur. saya bilang saya akan berhenti jadi gubernur.
Dan tidak jadi kan akhirnya. Dan saya dipanggil oleh Pak SBY. Presiden waktu Ya, saya menceritakan kenapa saya berpandangan seperti itu. Setelah saya jelaskan kepada beliau bahwa ini adalah catchment area, kalau misalnya ini dibuka hutan ini, akibatnya rusaknya Sungai Barito. Padahal Sungai Barito ini panjangnya sekitar 1000 kilometer lebih. Dan inilah yang menghidupkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setelah saya jelaskan, beliau setuju. Sampai kan beliau bilang, saya setuju apa yang disampaikan oleh berarti saya. bisa jadi presiden ini alone. Begitu presiden ada rencana bikin proyek, di bawah sudah memainkan dengan peran mas bagaimana tidak peduli Makanya lagi. saya bilang kepala daerah harus peduli. Harus peduli, dia mesti. Karena dia yang menguasai daerah. Kalau misalnya proyek yang lahan 1 juta hektar itu, yang untuk ketahanan pangan, kedaulatan pangan, kalau dia berani untuk mengatakan, no, jangan di sini, karena tanah di sini tidak subur. Kalau mau, yang ada dimaksimalkan. Jadi artinya peran kepala daerah itu menjadi penting. Nah ini kita kan mau pemilihan kepala daerah, bisa dibayangkan. Ini butuh kematangan mengetahui kondisi daerah masing-masing setiap calon ini untuk mereka kemudian hari bisa mempertahankan apa yang mereka bisa menerima dari pusat, tidak hanya menerima taken for granted, tapi dia harus punya argumentasi yang bisa masuk akal supaya diterima presiden kan. Kalau enggak kan semacam pembangkangan, dibikin semacam pembangkangan. Saya di awal dikatakan pembangkangan, tapi saya beruntung punya presiden seperti Pak SBY pada saat itu. Dia undang, dia panggil saya datang, dan saya diajak ke satu tempat yang kebetulan ada peta besar, dan saya tunjukkan kepada beliau, Pak, ini nih adalah daerah penyerap air. Kalau ini sampai dibuka, kalau ini sampai terbuka, akibatnya Sungai Barito ini akan. Dan itu bukan di Kalimantan saja, Pak. Ini seluruh Indonesia, Papua yang sekarang orang hanya dengar mau pembahasan untuk proyek strategis nasional, macam-macam. Ini kan ngeri. Bung Freddy, saya mau nyambung lagi. Kenapa kepala daerah berperan? Karena dia sudah diamanatkan oleh rakyat untuk memimpin daerah, untuk melindungi rakyatnya, melindungi daerahnya. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Jadi dia harus baca benar itu manual, aturan undang-undang, konstitusi. Bagaimana dia menjadi kepala daerah kalau dia tidak mengerti tentang daerahnya. Benar kata Jenderal Marsikal C.P. Hakim, kita nggak punya manual, nggak punya buku putih. Kalau di pilot itu, katanya itu pilot harus baca benar itu, nggak boleh. Kalau nggak satu digit aja dia bergeser, melenceng bahaya. Nah, gubernur, bupati, wali kota itu mereka mesti baca area lokus mereka bekerja. Bung Freddy, sebelum kita menjadi kepala daerah, kita menyampaikan visi, misi, dan program. Kalau kita terpilih, maka visi, misi, dan program kita adalah menjadi program selama 5 tahun. Di situ melihat kepala daerah ini mampu atau tidak. Kelemahan kita satu, Bung Freddy, rakyat tidak pernah tahu tentang itu. Iya, betul. Yang dia tahu hanya di baleho. Tapi dia tidak pernah untuk menanyakan apa yang kamu lakukan untuk daerah kami. Betul. Pada saat dia pidato, kebanyakan di panggung. Turun beda lagi. Terpilih beda lagi. Ini masalahnya gue mesti kembalikan dulu nih yang hasil pilihannya gue korban berapa banyak. Nah inilah yang memang perlu untuk dilakukan semacam review terhadap undang-undang dasar kita. Karenanya orang-orang yang duduk di MPR, termasuk saya,
harus betul-betul Ya. memberikan satu keyakinan Betul. bahwa ini perlu ada penyempurnaan. Ya. Kalau orang semua anggota DPD, DPR, DPD aja pemikirannya nggak usah terlalu sama dengan Pak Teras, mirip-mirip aja, dekat dengan 152 ini. Pemikiran semacam ini, saya pikir Undang-Undang Dasar itu tidak perlu diamandemen tahun 2002 itu. Bisa terjadi. Karena fungsinya yang bagaimana memahami implementasi fungsinya konstitusi itu. Nah, sekarang sudah di amandemen tahun 2002, sudah ada DPD. Orang bilang mau evaluasi lagi, tapi evaluasi yang mana, mau di amandemen yang mana lagi kalau fungsinya saja belum dimaksimalkan, hanya ada pembiaran. Ya. Soal pengawasan yang Pak Teras bilang, coba semua anggota Dewan DPD fokus, kan mesti ada penekanan Betul. pada pengawasan. Wah, ini Betul. kalau pengawasan soal PSN aja misalnya, semua ramai penguatan kepada gubernur, wali kota, bupati, kan keren itu. Oh, keren banget. Misalnya, pengawasan terhadap anggaran. Berapa anggaran yang diberikan kepada daerah? Apakah dia provinsi, apakah dia kabupaten, apakah kota? Kemudian kita perinci lagi. Apa saja anggaran ini digunakan? Di samping anggaran biaya rutin ya. Misalnya kita contoh aja untuk pembangunan aja. Bagaimana untuk infrastruktur? Bagaimana untuk pendidikan? Bagaimana untuk kesehatan? Kita awasi itu aja, Bung Freddy. Iya, iya. Itu ada more than enough. Kembali lagi saya katakan, kalau itu bisa dilakukan secara berjenjang dengan baik, maksimalkan pengawasan, baik dari tingkat bawah ke tingkat yang sampai ke atas, clear itu. Tapi persoalannya sekarang ini, kan partai sudah, kita tahu bahwa presiden terpilih Prabowo dan Gibran. Itu dulu Kim, Koalisi Indonesia Maju, sekarang sudah Kim Plus. Kim Plus. Tambah Ya. kokoh lagi gitu kan. Kalau bisa semua partai itu nggak ada yang bergeser gitu, semua harus. Nah, bagaimana kontrolnya? Bagaimana melakukan pengawasan, Pak Teras? Kalau sudah kayak begini. Saya merasa betul. Saya ikut pembahasan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Saat saya satu-satunya yang mewakili DPD. Karena saya cuma sendiri pada saat itu. Iya. Saya merasakan apa yang Bung Freddy sampaikan. Hmm. Apa yang menjadi ada 8 poin yang dikoreksi, yang diminta untuk menjadi perhatian oleh DPD RI. Nggak digubris tuh. Tapi saya bilang, saya setuju, tetapi saya minder haste nota. Oh, Saya setuju tapi dengan catatan. catatan bagus. Ya. Termasuk diantaranya apa? Apa yang bermasalahkan lama sekarang? Mengenai masalah anggaran. Saya katakan, harus ada transparansi. Program misalnya tahun 2023, apa yang harus dilakukan? Berapa anggaran yang diperlukan? Apa saja yang dibangun? Dari mana saja uangnya? Ya, pasti dari APBN. Ya. Misalnya. Ya. Karena memang kita dulu ada yang dari APBN, ada yang dari pihak ketiga. Ya. Ya simpel, yang mudah aja, yang dari APBN. APBN aja. Bagaimana pertanggungjawabannya? Misalnya untuk membangun istana, misalnya untuk membangun jalan, untuk membangun gedung-gedung yang lain. Berapa anggarannya? Temuan DPD gimana? Temuan Bagaimana? DPD Belum kami lakukan. sudah ada proses penelitian. Saya mengharapkan, Supaya temuannya itu disampaikan. Kalau enggak DPD hanya ya, saya mengharapkan nanti DPD yang 2024-2029 melihat itu. Dan itu bagian dari pengawasan juga. Iya. Kan DPD ini kan utusan daerah, jadi dia tidak terikat partai kan begitu ya. Sama, Bung Freddy. Misalnya ada anggaran untuk ke NTT. Ya. Let's say membangun rumah sakit. Kita bisa cek berapa. Tapi belum pernah dibuka secara transparan ke publik ya. Bisa. Temuan-temuan. Maksudnya sebelumnya nih orang dapat kayak gambaran hanya ngomong aja, tapi terbuka disampaikan di publik itu. Itulah tugas DPR dan DPD.
untuk mereka menyampaikan kepada rakyat berapa anggaran untuk membangun sekolah. Nah sekarang kepala daerah itu wajib kok untuk dia menyampaikan kepada rakyat. Karena sekarang teknologi sudah membuka semua Yes. ruang sebenarnya. Era Leo, digitalisasi kok. setiap departemen bahkan dia punya websitenya untuk menyampaikan di Right. situ. Betul. DPR punya, tapi tidak. Kadang-kadang mereka tutup, bahkan hang gitu, nggak berfungsi, belum di. Pokoknya ada alasan aja. Bisa kok. Padahal teknologi beli Bisa. alat makin canggih, makin Bisa. canggih, tapi kok harusnya bisa kan? Bisa. Nah itu mesti Dan itu bagian sampaikan. dari transparansi. Iya, betul. Nah Orang ini semestinya yang harus dilakukan. media wartawan bagaimana mau cari, dia cari setengah mati, ya cari akhirnya wawancara kan bisa yes bisa no. Mohon maaf, orang menyalahkan daerah. Saya bilang enggak. Daerah nggak salah. Yang salah itu pengawasan tidak dilakukan dengan baik oleh pusat. Tapi dibilang daerah yang melakukan, jadi saling menuduh akhirnya daerah korban semua. Iya, ya banyak yang kena. Kan? Kena kan. Misalnya contoh, mendekati tahun anggaran, banyak orang-orang kepala daerah yang datang ke Jakarta Iya. untuk Masih mempengaruhi. masih seperti itu. Dulu kan ke DPR, ke Badan Anggaran. Saya lihat kok kayaknya nggak ada cerah-cerahnya itu Enggak, ya artinya di sini apa? berperjuangkan. Perlu ada pengawasan yang ketat. Hmm. Kalau kita ingin bagus. Saya senang Pak Prabowo mengatakan akan menegakkan hukum. Ya itu saya. Itu poin salut. yang luar biasa. Kalau dia bisa laksanakan. Wih, Karena cantik gitu. jangan sampai kayak Pak Jokowi, dia awal-awal orang-orang yang udah hukuman mati tembak semua kan, habis itu nggak ada lagi dengar semua itu. Jadi mesti bukan awal langkah pertama sudah bagus terus Betul. baru keren. Nah ini, jadi pengawasan kembali lagi. Anggaran yang turun ke daerah harus transparan. Mm-mm. Berapa yang digunakan dan apa hasilnya. Rakyat harus tahu, bos. Mm-mm. Rakyat nggak boleh diem. Sebagai the guardian of Untuk otonomi daerah, otonomi daerah ini, kritik Pak Teras apa untuk mencapai itu? Karena baru 15% berfungsinya otonomi daerah. Tingkatkan pengawasan. Tingkatkan. Ya. Terlalu banyak, Secara berjenjang. terlalu banyak legislasi yang mau diperjuangkan, malah lambat ya. Lebih baik pengawasan dulu ya. Bertindak kok. Semua anggota DPD itu semua tingkatkan pengawasan di semua daerah ya. Dan anggota DPD Fungsi. harus paham tentang daerahnya. Bagaimana dia mau memperjuangkan daerahnya. Bagaimana dia bisa jadi wakil daerah kalau dia tidak mengerti apa itu inflasi, apa itu devaluasi, bagaimana angka kemiskinan, bagaimana pertumbuhan ekonomi, di titik mana yang terjadi kelemahan, daerah 3T, di mana saja, bagaimana tentang internet. Dia harus paham. Tapi kalau dia tidak mengerti, bagaimana dia bisa mewakili Bagaimana daerah? supaya mereka paham Pak Teras? Ya kembali Kan mereka- kepada yang bersangkutan. Apakah Bung Freddy, Heeh. kami ini dipercaya sepenuhnya oleh rakyat. Artinya apa? Artinya kami harus mampu mewakili daerah dengan baik. Jadi kalau hanya datang, kemudian duduk, Iya. kemudian diam, Iya, ini bahaya. Tapi itu kan idealnya. ya Bung Freddy, kalau menjadi anggota DPD atau DPR, itu pasti ideal, Pak. Soalnya mereka ini kan kadang-kadang menjadi itu kan ada yang bayarin untuk nanti dia di sana dia ngapain, begitu duduk dia mau wakili siapa gitu. Jadi Ya dia akan dihukum oleh rakyat kok. dari itu Jadi rakyat ini yang menghukum. harusnya rakyat hukum. Betul. Tapi rakyat juga permisif juga, rakyat besok pilih lagi dia. Nah itu Ada nah, daerah-daerah yang attitude, karakter yang begitu yang harus kita perbaiki. ada daerah-daerah yang saya lihat orangnya sampai
di situ terus 5 kali jadi anggota dewan, DPD, terus menerus. Karena dia sudah tahu berapa setiap tahun, dia nggak perlu datang-datang, tapi begitu mau pemilu dia datang dengan setor berapa jumlah. Iya. Yang pemilihnya itu Enggak, saja. tapi saya ada banyak teman Hmm. yang dia bisa beberapa kali dan memang dia punya prestasi. Itu menarik, itu Dan dia yang punya harus begitu prestasi. yang kita harapkan. Ada teman saya yang sudah sekarang sekarang dia nggak terpilih, nggak masuk lagi karena dia sudah 5 kali. Hmm. Saya pernah Dia fungsi berkunjung, benar-benar. saya pernah berkunjung ke daerah dia. Hmm. Rakyat merasakan betul. Karena dia kebetulan di Komisi 4 yang menyangkut masalah hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Nah itu yang Itu rakyatnya yang happy dibutuhkan, ya kan? Dan dia membantu. Jadi dia tanpa dia kampanye, Kalau di DPD sendiri kayak ada semacam proses orientasi, kayak semua orang yang mau dari berbagai tempat itu datang kan di DPR atau saya kira DPD ada nggak itu kayak semacam berkumpul di satu tempat, ada orientasi fokusnya mau kemana? Kita setelah melihat semua perkembangan bangsa ini, Pak Teras, kali ini 5 tahun kita akan fokus di pengawasan. Adakah kayak gitu? Bung Freddy, Mm-mm. Kalimantan Tengah ada 4 orang. Mm-mm. Tahun yang sebelumnya saya tidak mampu untuk mengkoordinir Baru 4 dengan orang baik. aja udah sulit. Dan saya melihat di tahun ini mungkin juga akan sulit. Baru 4 orang toh satu daerah ini. Karena seolah bawa kepentingan gitu. Betul. Bukan cara melihat, mereka tahu, tapi kepentingannya nggak ke sana. Ini Itu. Dan ini menjadi PR buat rakyat. lalu apa arti DPD untuk Republik ini? Yang melemahkan DPD ya kami-kami juga. Tuh. Kalau kita mau memperkuat DPD, we have to start dari Ya, diri kita, Pak. betul. Bukan dari orang lain. Kan Bagaimana kita mau meningkatkan peranan saya selalu DPD? bilang begini, Pak. Mm-mm. Kalau mau berwibawa, kita sama satu visi dulu. Betul. Kumpul sekian banyak, kan ini ambil suara. DPD kita fokus di pengawasan, kayaknya ke pengawasan banyak yang ini. Wah kalau itu saja difokus Pak, itu DPD akan menjadi satu lembaga yang sangat ditakuti karena semua akan datang. Takut dengan kan temuan banyak itu. Ya. DPD akan bicara ke pers, DPD akan bicara ke lembaga hukum. Temuan ini harus dibuka. Waduh, nah itu yang ditakuti mungkin oleh kekuasaan. Bagaimana? Kami Tapi bisa ini- nggak kira-kira? Kami ini adalah partner, Pak, Hmm. dari pemerintah. Jadi jangan melihat bahwa kritik kami itu adalah kritik yang destruktif. Tapi kritik kami Konstruktif. adalah yang konstruktif. Nah, caranya bagaimana? Harus ada data dan harus ada fakta, Iya. Pak. Dan satu lagi jangan lupa, ada aturan. Maaf, ada aturannya. Jadi aturan-aturan inilah yang harus Kan aturan-aturan sudah membuka kan, sudah Ada, memberikan. ada, Pak. Berarti yang Jadi, sekarang kan dibikin kecurigaan. Oh dia lihat ini kok Pak Terasnya keras ini. Ini cari dia dulu dari partai apa nih? Dicek sampai gitu. Lalu dimulai digabungkan. Wah dia kritik karena begini-begini. Gimana meresponsnya itu kalau kayak gitu-gitu? Padahal Pak Fred. sini kan individu. Bung Freddy, untuk kita menjadi baik, untuk kita membangun dengan baik, kita harus mampu mendengar kritik. Tetapi kritik pun harus tetap dengan semangat konstruktif, Persoalannya sekarang baser. semangat kebersamaan. Sekarang baser yang digelondongkan baser influencer. Kenapa itu yang terjadi, dipakai. Bung Freddy? Karena komunikasi tidak jalan. Hmm. Kalau komunikasi jalan, nggak sempet dia ngetik. Iya betul juga. Jadi setelah dia mengetahui masalah, dia mau menyampaikan, kita dengar. Butuh berapa anggota DPD untuk bisa memperjuangkan visi untuk pengawasan, fokus pada pengawasan. Maksudnya Pak butuh Teras butuh teman berapa banyak di DPD yang punya visi untuk fokus pada pengawasan kali ini.
Ya kembali lagi harus satu frekuensi. Ya, kan tidak bisa Enggak. semua kan. Kira-kira Kalau berapa? masalah jumlah saya nggak bisa menentukan. Karena kadang-kadang 5 atau 6 bisa kompak. Tetapi 2 bisa juga tidak kompak. Ya. Karena tadi kami ini kan utusan Iya. daerah yang berasal dari non fraksi, Iya. yang tidak ada kaitan dengan partai. Karena saya melihat ketika Donald Trump itu mau di-impeach, ketika eranya Nancy Pelosi, anggota DPR kan usul untuk impeach Betul. ke Senat. Oh, itu keren sekali senator-senator yang punya pengalaman dari Demokrat itu. Mereka bicara ke media dan Iya. dan mereka tidak memaksakan kehendak bahwa flow-nya harus dibuka dan sebagainya. Dan itu prosesnya menarik untuk ditonton. Nah, saya ingin bagaimana proses pengawasan ini kalau difokuskan tidak sampai membuat pihak kekuasaan merasa dia sedang di semacam mau diincar atau di ini gitu. Padahal ini kan bagaimana menjelaskannya itu, ya kan? Bung Freddy, Hmm, ada ketakutan hmm, dari kepala daerah. Seketika dia mau bertemu dengan apakah DPD, saya ngomong DPD aja lah. hmm. Saya punya pengalaman. Saya mau mengadakan satu acara, di mana acara itu dipimpin yang akan dihadiri oleh salah satu kepala dinas. Di detik-detik terakhir, dia tidak datang. Dan dia membatalkan. Kenapa? Karena ada perintah. Jangan hadir. Ini apa? Ini ada ketidakpahaman. Padahal saya berkeinginan untuk membantu. Maksudnya membantu saya apa? bekas membantu di dalam rangka pelaksanaan untuk menggolkan apa yang menjadi bagian dari anggaran yang sudah ada. Karena dia nggak paham, di atas perintah saja dia tidak datang. Enggak dianggap saya menghambat. Ya, dibikin kecurigaan itu kan. Dan itu kan jadi bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik? Bagaimana melakukan sinergitas dengan baik dengan para senator? Nah ini kan berat ini menghadapi semua orang nggak kuat, tidak semua orang kuat menghadapi tekanan semacam itu. Kita punya niat baik, tapi kan kekuasaan itu selalu mencurigai. Betul. Jadi bagaimana supaya Malahan ini berfungsi? saya dikatakan sebagai musuh politik. Nah iya. Padahal saya tidak pernah bermain politik. Itu. Apa hubungannya? Nah itu bagaimana Ya, tapi itu terjadi. Mm-mm. Kenapa? Karena sifat kenegarawan tidak melekat Mm-mm. di tubuh seorang leader. Ya betul. Yang ada di benaknya dia adalah kepentingan. Mm-mm. Nih, si Teras nih mengganggu kepentingan gua nih. Jadi berat Dan ya. mengganggu kekuasaan gua nih. Sudah memberi kekuatan individu untuk memperjuangkan sebagai fungsi orang senator, tapi tetap dituduh juga semacam padahal orang yang memimpin partai ada di situ itu nggak apa-apa tuh. Ya, ada ketakutan. Ada ketakutan untuk terganggu apa yang sedang dia kerjakan. Padahal kita berkeinginan 5 untuk tahun. mensukseskan apa yang dia kerjakan. Bang, Yes. 5 tahun ke depan ini hal-hal apa yang menjadi beban untuk kalau bisa disukseskan dalam 5 tahun ini di DPD ada untuk mengawal otonomi daerah ini? Ya, pertama harus banyak turun. Turun sampai ke tingkat tapak. Hmm. Kemudian inventarisasi apa saja problema. Dan kemudian tentu kita harus tetap bersinergi dengan kepala daerah, apakah itu di tingkat kabupaten kota dan sampai ke tingkat provinsi. Dan kemudian tentu kita perkuat lagi pengawasan. Dan kepala daerah harus transparan. Kalau daerahnya memang tidak memerlukan satu program, silakan, harus berani untuk mengatakan ditolak. Ditolak bukan berarti bahwa menghindari proyek itu ada di daerah, tetapi sudah disadari bahwa kalau proyek itu dipaksa,
tidak akan bisa jalan. Saya pernah menolak dulu di tahun 2007 pengiriman alat kesehatan. Dulu ada alat gigi itu mempergunakan listrik. Mau dikirim ke satu kabupaten. Kemudian kabupaten mau mengirim ke puskesmas. Saya tanya, puskesmas ini listriknya bagaimana? Nggak ada. Iya, jadi belum Jadi visibility saya saja. bilang kepada bupatinya, tolak. Sama kayak mengirim itu, kirim AC ke Sorong itu dingin semua di sana, orang nggak pakai AC di situ. Ya ngapain? Jadi itu pasang saja, tapi AC-nya nggak dihidupin. Kalau udah dingin, gimana mau hidup AC, orang beku semua. Ini kan perlu karakter, perlu kapabilitas, perlu dari yang pemimpin yang benar-benar paham kan. Tapi mereka tuh ketawa-ketawa aja, kayaknya anggaran tuh orang negara kita kaya raya ini. nggak apa. Iyalah. Ya kalau kayak begitu, tapi saya tidak dia pernah nggak tahu. menyerah, Bung Freddy. Saya tidak pernah menyerah. Karena apa? Karena saya melihat konsistensi kita di dalam rangka untuk membangun ke depan. Pertanyaan terakhir kepada Pak Teras. Fokus pasti pada pengawasan kali ini. Kalau dari pembicaraan kita, Iya. itu 5 tahun ini Tingkatkan. ditingkatkan. Bagaimana agar membuat kepala daerah itu tidak takut dengan kehadiran Pak Teras dan teman-teman di daerah. Karena pasti datang dia udah, wah ini mereka mau selidiki ini nih. Bagaimana supaya mereka itu merasa nyaman itu penting sekali. Supaya bisa terbuka. Kalau mereka nggak kasih suara kan, kasih datang ngeri juga. Bung Freddy, bagusnya pertanyaan ini kepada kepala daerah. Tapi dalam kapasitas saya, kalau itu ditanya, saya akan mengatakan bahwa harus ada keterbukaan dari pemimpin itu yang menyatakan bahwa orang itu adalah pemberi vitamin kepada saya. Orang itu adalah merupakan orang yang memberikan pemikiran yang positif kepada saya untuk membangun daerah. Kalau di benaknya ada seperti itu, dan saya pun tidak mengabaikan terhadap apa yang diinginkan, baru ada sinergis. Saya diterima dan dia bisa menerima. Oke, keren. Bang Teras, Yes. sudah 1 jam kita ngobrol. Mungkin ada statement akhir clue jadi diingat sepanjang masa Bang Teras ini. Apa filosofi Anda soal pemimpin ini di daerah? Bung Freddy, kalau kita diberikan kesempatan, lakukanlah yang terbaik. Bukan untuk diri kita, tapi adalah untuk orang yang memberikan kepercayaan kepada kita. Hidup kita hanya sementara. Untuk pada saat hidup kita sementara ini, lakukanlah yang terbaik. Thank you. Berikanlah yang terindah kepada semuanya. Dan satu lagi, Bung Karno bilang, jadilah bagaikan taman sari. Dengan keberagaman, kita menciptakan suasana yang harmonis. Keren. Baik, Sobat Leader, demikian 1 jam bersama Pak Teras Narang, Dr. Agustin Teras Narang, SH memang. Apa yang beliau sampaikan bahwa ada komitmen untuk fokus pada pengawasan di 5 tahun ke depan oleh Dewan Perwakilan Daerah, khususnya mengawal otonomi daerah kita. Saya kira ini menarik dan kita kawal terus media massa. Saya bagaimana supaya pemerintah daerah, pejabat-pejabat daerah itu mau memberikan data yang sebenarnya. Karena kalau data yang benar, mereka tidak takut memberikan data, berarti mereka benar. Dan kalau mereka benar memberikan data yang benar, saya kira DPD akan memperjuangkan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan di daerah, dari pusat, dan mungkin dari tempat lain. Saya kira ini menarik dalam perbincangan dengan anggota DPD dari Kalimantan Tengah, Pak Teras Narang. Demikian, Yes. Saudara, dari Menara Kartika Chandra Jakarta. Saya Freddy dulu, sampai jumpa lagi. Ya, Bang. Thank you. Thank you. Aduh, luar biasa, Bang Teras.